Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan Yesus waktu di muka bumi, dia mengatakan begini, Roh Tuhan ada padaku dan dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus ada di muka bumi. Roh Kudus memenuhi hari Pentakosta itu dengan lidah-lidah api, yaitu mereka mulai berbahasa baru. Jadi yang harus dirubah setelah Roh Kudus hadir itu adalah perkataan kita. Perkataan kita ini apa? Kalau kita perhatikan, seluruh dunia ini sangat peka dengan kabar yang tidak baik. Sering dikatakan bad news is good news. Jadi setiap berita bicara soal kabar tidak baik, bicara soal kecelakaan, bicara soal perang, bicara soal penyakit, bicara soal survei dan sebagainya. Dan kita tidak perlu bantu mereka untuk mempublikasikan itu. Tapi bagian kita adalah menceritakan kabar baik di tengah banyak kabar yang tidak baik itu. Jadi kita jangan terpengaruh. Kita dengar berita di sana, ada begini di sana, jangan kau usah kita sampaikan. Bagian kita menceritakan kabar baiknya. Kita tidak perlu bantu setan untuk melakukan itu. Alkitab mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Arti Injil di situ adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Kabar buruk itu adalah kekuatan setan. Contoh begini. Kalau kita sakit kepala, mulai kita pikirkan, jangan-jangan kanker ini. Jangan-jangan stroke saya. Kita gak bisa tidur itu. Kenapa? Kita mulai mempropaganda diri kita sendiri. Bicara soal negatif. Dan itu terjadi kepada Petrus waktu dia jalan di atas air. Gelombang besar banyak. Tetapi waktu dia melihat Yesus, badai tidak mempengaruhi dia. Tapi waktu dia ikut melihat saja, dia jatuh. Kita kadang-kadang tidak hanya melihat, ikut memperkatakan. Kenapa kita tidak perlu bahas tentang diri kita atau tentang diri orang lain? Karena Paulus sudah mengatakan dalam dirinya sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau dalam diri Paulus sebagai manusia pun tidak ada yang baik, terus apa yang baik dalam diri kita? Bahkan Alkitab mengatakan kita telah mati. Jadi semuanya kita sebenarnya bau. Karena itu mari kita sibuk memperkatakan Tuhan Yesus saja. Jadi jangan kaget banyak pekerjaan setan. Di sana ada perang, di sini penyakit. Tapi bagian kita mengatakan pertobatan. Bagian kita mengatakan Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan mengirim hujan pertobatan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Itu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu bantu seluruh berita-berita yang tidak baik di seluruh dunia ini. Bagian kita adalah menceritakan kabar baik. Kita perhatikan kalau ke-12 pengintai. Ke-10 pengintai itu menceritakan fakta. Mereka itu benar-benar menceritakan apa adanya tentang tanah perjanjian itu. Tetapi fakta itu tidak menjadi kabar baik kepada orang Israel. Dan 10 orang mengatakan fakta dan orang Israel semuanya percaya dengan itu. Hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb mengatakan apa? Kita telan mereka. Kita bagian yang 2 orang ini. Jadi waktu kita lihat semua orang bicara soal negatif, kita bicara yang positif. Joshua dan Kaleb mengatakan kita telan mereka. Dan yang 2 ini aja yang sampai ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita pengen sampai ke tanah perjanjian adalah istirahat di dalam Tuhan. Kalau kita pengen istirahat di dalam Tuhan, jangan lihat dan jangan perkatakan hal-hal negatif. Suatu hari ada yang bilang kepada Yesus, si A itu mati. Yesus katakan enggak, dia tidur saja. Yesus tidak mau mengikuti perkataan orang itu. Dan Yesus katakan saya akan bangunkan. Yesus selalu mengecilkan masalah itu, tapi kita suka menggede-gedekannya. Yang mau saya sampaikan, mari kita putuskan pemberita kabar baik dalam hal apapun juga. Kesehatan kita baik, keuangan kita baik, anak-anak kita baik, segala sesuatu baik. Karena Tuhan kita baik. Tuhan berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang besi dan pintu tembaga. Dan Alkitab mengatakan waktu Roh Tuhan ada dalam diri Yesus, dia memberitakan kabar baik kepada yang miskin, kepada yang terikat.
kita juga hal yang sama. Roh Tuhan ada dalam diri kita untuk menceritakan kabar baik. Semua yang mendengar khotbah hari ini, keluarga saudara baik, hidup saudara baik, keuanganmu baik, karena ada Tuhan yang baik yang selalu bersama dengan kita. Terpuji nama Tuhan.